Saya lanjutkan diskusinya masih bersama dengan Mas Budi Aris Setiadi, Abang Andre Rosiadi dan juga Kang Gun Herianto. Saya ke Mas Muni. Baik, Mas Muni, tadi yang disampaikan oleh Kang Gun analisisnya kalau kemudian ada dua nama misalnya, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar begitu. Tapi swingnya pemilih swing ini akan justru lebih banyak disedot oleh Pak Ganjar Pranowo, pemilih dari Presiden Joko Widodo. Benar tidak demikian? Oh, saya nggak mau berhipotesa atau menduga-duga. Kalau Pak Prabowo kan udah calon pasti. Partainya ada, dan sudah resmi dicalonkan. Kalau Mas Ganjar kan belum jadi calon resmi. Masih calon, itu pun masih kalau partainya mencalonkan. Atau ada partai yang mencalonkan. Jadi saya nggak mau berdiskusi dengan pengandaian-pengandaian. Oke, Lebih baik mana yang pasti-pasti dulu aja, variabel pasti dulu. Begitu loh. oke. Dan yang Dan pasti, lagi pula juga begini, kami menganggap bahwa pemilu 2024 ini harus menjadi ajang konsolidasi bangsa. hmm, Kami tidak ingin terulang lagi pemilu yang mencabik-cabik persatuan nasional kita. Karena itu perlu figur pemersatu. Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan sudah terbukti mampu menyatukan, bersama-sama mampu menyatukan bangsa ini. Gitu loh. oke. Jadi Kalau kayak, soal Mas Ganjar nanti dulu, sudah dicalonkan belum? Partainya mau mencalonkan nggak? Gitu loh. oke. Karena saya juga belum tahu PDI Perjuangan sebagai partai Mas Ganjar Pranowo mencalonkan Mas Ganjar atau tidak, gitu loh. Mhm. Nah kita analisa, sibuk-sibuk analisa, ternyata partai yang nggak mencalonkan gimana? Begitu, Oke. Mas. Oke, jadi sejauh ini kayaknya dari pernyataannya Mas Muni ini Projo dukungnya Pak Prabowo juga nih berarti. Bukan, kita dukung yang diperintah Pak Jokowi. Pak Jokowi belum memutuskan dukung siapa. Oke. Dan kami diarahkan, diperintah oleh Pak Jokowi untuk menggelar musyawarah rakyat untuk mendengar aspirasi masyarakat. Hmm. Ini kan genuine, karena yang kita rekam ini benar-benar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, musyawarah rakyat ini. Dan kami tampilkan apa adanya. Hasil musrah, Pak, di daerah ini yang menang ini, yang daerah provinsi ini yang menang ini, gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah Projo sudah bersikap, ya belum, musrah aja baru 17 provinsi kok. Masih ada setengah lagi. Dan kita itu harus lalui semua. Kita nggak bisa ngambil keputusan cepat-cepat bukan karena kita nggak mau cepat, tetapi karena kami harus melalui mekanisme yang namanya mendengar, menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat di seluruh Indonesia. Dan kami menyelenggarakannya lewat mekanisme yang namanya Musyawarah Rakyat Indonesia. Kami dengar, kami serap apa yang menjadi harapan, keinginan rakyat, termasuk dalam berbagai agenda, potensi agenda-agenda kerakyatan, dan juga calon-calon pemimpin yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. Begitu sebagai Oke. pelanjut Pak Jokowi di 2024. Baik. Begitu, Mas. Oke, Mas Muni, sejauh ini temuan atau apa yang didapat dari Musra, selain kemudian kita tahu bahwa muncul nama Pak Prabowo, Pak Ganjar, bahkan Pak Erlangga, tapi di balik layarnya sebetulnya bagaimana Musra ini berlangsung sehingga muncul Nggak ada nama-nama yang balik tadi, Mas? layar, musrah di depan, di panggung depan, nggak ada panggung belakangnya. Musrah kan apa adanya. Apa yang mau dikendaki oleh peserta musrah di provinsi itu ya apa kita sampaikan apa adanya. Mhm. Begitu loh. Banyak kejutan pasti, begitu loh. Mhm. Banyak Oke. dinamika pasti, namanya juga mendengarkan suara rakyat ya harus sabar dan terus bersemangat, karena apa yang disampaikan masyarakat kadang-kadang bikin kita kaget-kaget juga. Begitu loh. Mhm. Mhm. Tapi yang pasti ketika demokrasi melibatkan partisipasi rakyat, nah itu berarti demokrasi berkualitas dan bertumbuh sehat. Mhm. Seperti itu. Nah, Musyawarah Rakyat Indonesia ini kan bagian dari menumbuhkan partisipasi warga. Nah, untuk apa partisipasi warga? Untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Begitu, Oke. Oke. Mas. Oke, baik, saya ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, seberapa yakin Anda bahwa pemilih Pak Jokowi memang akan mayoritas ke Pak Prabowo Subianto, di tengah ada nama Pak Ganjar Pranowo yang meskipun ini secara definitif kita tahu belum bisa kita sebut sebagai capres ya, karena belum tahu apakah akan didukung atau tidak oleh PD Perjuangan. Ya, menyambung pernyataan Mas Muni tadi bahwa menjadi calon presiden itu kan tidak cukup dengan popularitas dan elektabilitas, tapi juga harus punya tiket. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah punya tiket, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, tentu pada saatnya endorsement atau dukungan dari Pak Jokowi itu akan diumumkan secara terang-benerang. Meskipun tadi disampaikan oleh Mas Muni, presiden harus netral, tapi sinyalnya nanti akan sinyal tunggal itu.
Nah, tentu tunggu tanggal mainnya gitu loh. Yang jelas kalau melihat uh, perakiraan cuaca ya, gitu. Oke. Sinyal-sinyal yang diberikan Mas Muni itu kan jelas. Projo adalah salah satu pendukung Pak Jokowi, relawan terbesar Pak Jokowi ya, yang paling maju di depan. Dan kita lihat sinyal-sinyal yang diberikan oleh Mas Muni itu kan harapan yang jelas bahwa insya Allah Pak Jokowi akan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, menteri terbaik di kabinet beliau, yang tentu diharapkan bisa melanjutkan program pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi. Itu ingat catatan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Yang baik-baik akan kita lanjutkan, kalau memang yang kurang kita perbaiki bersama-sama. Kita tanpa perlu mencari kesalahan-kesalahan. Itu pidato Pak Prabowo tadi, bahwa setiap presiden Republik Indonesia semua punya jasa. Kita tidak boleh menyalahkan seluruh presiden yang ada di Indonesia. Ya, itu intinya. Jadi itulah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Beliau akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Insya Allah seperti itu. Jadi tentu dengan tindakan yang tegas, jelas, tidak belok kanan, belok kiri, ya, tentu pemilih Pak Jokowi juga bisa melihat bahwa Pak Prabowo orang yang konsisten, beliau satria, beliau negarawan, yang rela dicaci dan dimaki bersama Pak Jokowi demi terciptanya persatuan Indonesia. Nah, ini yang penting Reinhard, ingat bahwa persatuan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berhasil menciptakan kondusivitas dan stabilitas yang membawa Indonesia mampu dan bisa melewati pandemi COVID-19 dan bisa membawa Indonesia menghadapi krisis ekonomi, pangan, dan energi yang sekarang. Dan bahkan negara lain saja memuji Indonesia. Bahkan tetangga kita Malaysia itu meniru apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang melakukan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Apa contohnya Malaysia? Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional yang berseteru bisa rekonsiliasi dan mengantarkan Pak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Malaysia saja meniru kita. Anda bayangkan, itulah kehebatan dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mas Muni tadi, Indonesia butuh persatuan. Tokoh pemersatu bangsa untuk 2024 namanya hanya jelas satu, Prabowo Subianto. Rakyat sudah lelah dengan polarisasi, rakyat sudah lelah dengan pembelahan. Kita butuh tokoh pemersatu bangsa yang bisa memimpin Indonesia di tengah krisis ekonomi, krisis energi dan krisis pangan yang tidak, dan krisis perang antara Rusia dan Ukraina yang tidak jelas selesainya kapan. Yaitu tokoh kuat pemersatu bangsa, yakni Pak Prabowo Subianto. Itulah Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Bang Andre, luar biasa sekali ini. Sudah sampai ke perakiraan cuaca yang tadi kemudian digambarkan dari pernyataannya Mas Muni. Sinyal tunggal ini, Anda meyakini sinyal tunggal itu akan langsung dialamatkan ke Pak Prabowo Subianto, tidak lagi kemudian melempar sinyal kemana-mana? Ya, pada saatnya kan tadi Mas Muni sudah menggambarkan yang jelas. Ya, sebagai orang dekat Pak Jokowi, sebagai relawan terdepannya Pak Jokowi, sinyal-sinyal dari Mas Muni itu jelas. Kita tidak perlu terjemahkan lagi. Tunggu tanggal mainnya. Sekarang fokusnya Pak Prabowo bekerja, fokusnya Gerindra bagaimana membantu Pak Prabowo meningkatkan elektabilitas. Dan fokusnya Pak Prabowo sekarang bekerja menyelesaikan amanah yang diberikan Presiden Jokowi. Seperti itu. Mas Muni, memang kan nanti ujungnya akan ada sinyal tunggal, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Andre Rosiade. Ya pasti pada waktunya kan ada waktunya, ada momentumnya. Politik kan soal momentum. Ada momentumnya bagi kita untuk bersikap. Pasti ada waktunya. Begitu loh. Nah kalau ditanya kapan waktunya, kan kita sedang, tadi saya sudah jelaskan, kita sedang terus mendengar apa yang berkembang di masyarakat. Begitu loh. Tapi yang pasti tidak akan ketinggalan kereta juga. Kita kan udah tahu penjadwalan pemilu. Oktober, November, pendaftaran Capres dan Cawapres. Tapi kan prosesnya harus kita lalui dulu dong. Kita mendengar secara nyata apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat seluruh Indonesia. Begitu loh. Tentu beragam, karena Indonesia memang negara besar ya. Negara yang penuh keberagaman. Tapi saya yakin, buat kami yang penting adalah konsolidasi bangsa di 2024 ini untuk membawa Indonesia menjadi negara yang bersatu, kuat, dan bisa mengatasi berbagai tantangan global di masa-masa depan. Itu yang lebih penting gitu loh. Nah, ini kan kontestasi ini kan hanya bagian dari seleksi kepemimpinan nasional, sirkulasi elit gitu loh. Tetapi yang inti dari semua
perjuangan kita, garis perjuangan kita kan bagaimana membawa Indonesia menjadi negara maju di 2045, gitu loh. Ya, Mas Muni saya harus tanyakan ini, karena biasanya setiap kali Pak Jokowi melemparkan sinyal dukungan, banyak juga yang mengkritik karena buat apa Presiden ikut-ikutan memberikan endorsement ke Capres, masuk ke ranah partai dan lain sebagainya. Sebagai relawannya Pak Jokowi, bagaimana Anda Ya, menjawab ya soal itu itu? kan itu biasa aja, kritik itu kan biasa. Ya kita demokrasi kan harus siap juga dikritik, menerima saran, kritik biasa, dinamika lah. Bagi kami soal setuju nggak setuju kan kita kan nggak bisa membuat semua orang setuju kan. Tetapi yang pasti kami memiliki basis-basis dalam mengambil langkah-langkah. Dari cara berpikir dan bertindak kami ini kan berdasarkan basis-basis fakta yang ada di lapangan. Begitu, Mas. Oke, Kang Gun Gun, kalau kita bicara membaca ke depan ya dari fakta empirik hari ini, apakah Kang Gun juga meyakini bahwa nanti di ujung bahwa Presiden Jokowi akan memberikan sinyal tunggal kepada capres yang kemudian ia akan berikan dukungan? Begini, pertama tentu ini adalah fase kandidasi, ya kan? Belum ada satupun individu yang secara definitif itu menjadi kandidat resmi capres. Ya. Maka kemudian yang diuji oleh hampir seluruh pollster, hampir seluruh teman-teman pengkaji adalah public acceptance atau penerimaan publik pada sosok. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Pak Ganjar, entah itu Pak Anies, entah itu Mbak Puan, dan lain sebagainya. Makanya kemudian muncullah tren. Nah, kalau kita bicara soal public acceptance, itu kan bicaranya soal persepsi publik. Sementara bicara elit, termasuk Pak Jokowi, itu adalah bicara soal ragam kepentingan dan idealitas politik versi elit. Iya kan? Makanya kemudian seringkali ada jembatannya, seperti misalnya Mas Budi tadi melakukan musrah, itu bagian dari politik partisipatoris kan, begitu. Memang saya apresiasi itu, langkah itu bagus, ya kan, sebagai bagian dari kanal demokrasi. Meskipun pada akhirnya tentu Mas Budi akan bersepakat dengan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi, begitu kan? Ini ada mekanisme yang kemudian ditunjukkan ke khalayak, tetapi akhir dari sebuah sikap projo sendiri menurut saya pada akhirnya akan berdiri satu barisan dengan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Artinya game maker bahkan game changer itu adalah Pak Jokowi itu sendiri gitu dalam konteks projo. Nah, kalau tadi bicara soal apakah sinyal Pak Jokowi itu akan tunggal pada akhirnya, konteks pesan politiknya menurut saya setelah ada proses bertahap mulai dari konsolidasi nama, kemudian kesepahaman atas nama, serta kepentingan-kepentingan itu bersepakat, maka sinyal Pak Jokowi akan punya menurut saya tendensi ke salah satu nama yang pada akhirnya memang menjadi semacam kepentingan Pak Jokowi untuk melanjutkan estafeta kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi saya koreksi sedikit. Pernyataan Pak Jokowi di HUT-nya Gerindra bagi saya itu pernyataan yang tidak ada masalah tuh, normatif karena ya kan. Kenapa saya bilang pernyataan normatif? Karena itu di konteksnya adalah HUT gitu ya. Kemudian yang kedua, pernyataannya tidak eksplisit saya mendukung Pak Prabowo sebagai misalnya kandidat di 2024 ya kan, dan belum sampai tahap itu, tidak ada. Jadi artinya itu pernyataan yang normatif, retoris menurut saya. Tetapi tentu pernyataan retoris itu dalam komunikasi politik bisa menjadi tendensi. Sebut aja yang tadi Bang Andre sebutkan, cuaca gitu di masa mendatang. Ini kan semacam sinyal. Tapi sinyal itu bisa berubah, sama seperti mendung tidak berarti hujan kan? Gitu kira-kira. Nah, artinya memang bisa ada sejumlah faktor, misal ketika mendekati titik lengas Nisbi 0 derajat, maka kemungkinan besar pasti hujan. Tapi belum tentu hujan gitu. Iya kan? Nah, itu menurut saya banyak faktor, antara lain faktor itu adalah dinamika internal PDI Perjuangan yang akan banyak mengubah tuh. Kemana misalnya pada akhirnya bandul PDI Perjuangan berlabuh? Apakah seperti kasus misalnya 2013 kah? Misalnya bulan Februari masih
menyebut nama Bu Mega, tetapi bulan Maretnya Bu Mega mengubah posisi menjadi akhirnya memention nama Pak Jokowi. Betul nggak? Nah, ini kan bisa mengubah peta. Kenapa satu-satunya partai yang sudah ready to go ya, karena sudah punya golden ticket itu adalah adalah PDI Perjuangan dengan 128 kursi. Jadi menurut saya itu akan jadi pengubah peta permainan. Oke. Ya, gitu. Oke, Ya. Kang, kalau Kang Gun katakan ini masih normatif, selain tidak ada karena tidak ada secara eksplisit memberikan dukungan ya, apalagi? Apakah karena memang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu memang faktual sekarang bahwa memang secara elektabilitas Pak Prabowo tinggi atau ada faktor yang lain, Kang Gun? Jelas ini bagian juga dari cara Pak Jokowi secara soft ya, secara tidak terlalu vulgar itu dalam tanda petik investasi hubungan baik jangka panjang dengan Pak Prabowo gitu ya. Dan di situ juga Pak Prabowo kan ada mutualis simbiosis, ada hubungan saling menguntungkan. Betul nggak? Misalnya Pak Prabowo kali aja misalnya betul-betul bisa mengonsolidasikan power, dan itu harapan seperti Bung Andre tadi sampaikan, sedang berikhtiar untuk kemudian memalingkan perhatian dari pemilih Jokowi untuk kemudian sebut aja shifting dari seperti kita diskusikan ke Pak Prabowo, kemudian nanti ada proses menimbang namanya conviction, kemudian action datang ke hari H untuk mencoblos Pak Prabowo. Kan itu keuntungannya bagi Pak Prabowo. Iya kan? Tapi keuntungan bagi Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi siapapun yang punya potensi maju di 2024, ya kan, di antara tiga besar, dia punya kepentingan untuk kemudian melakukan hubungan baik kecuali dengan koalisi perubahan. Oke, nah dengan tingkat kepuasan publik yang masih di atas 50%, bahkan mungkin mendekati 70% pada Pak Jokowi masih sangat tinggi, ini memang bisa memberikan insentif elektoral ya, Kang Gun, kepada siapapun nanti bakal kandidat yang akan katakanlah diberikan endorsement oleh Pak Jokowi. Iya, menurut saya memberi insentif elektoral ya, karena di 2024 salah satu sebut aja kingmaker lah ya dalam konteks pencapresan itu menurut saya selain ketum-ketum partai Pak Prabowo tentu, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Ibu Mega, itu hadirnya Pak Jokowi dengan satu infrastruktur politik yang dimiliki efektif sampai 2024. Yang kedua, jangan salah, Pak Jokowi masih punya basis bahkan infrastruktur non partai yang sebut aja seperti Mas Budi ini yang mengonsolidasikan projo dari Sabang sampai Merauke kan gitu kira-kira. Yang itu kemudian juga bisa jadi basis untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik Jokowi sampai ke micro targeting basis pemilih gitu. Oke, Bang Andre, ini kalau kita bicara soal elektabilitas Pak Prabowo ya, Bang Andre, meskipun tadi Pak Jokowi katakan ini tinggi, tapi ini survei terakhir deh, katakanlah SMRC begitu ya, ada penurunan elektabilitas Pak Prabowo, bahkan ini diambil suaranya oleh baca pres yang lain, dalam hal ini adalah Pak Anies Baswedan. Artinya bagaimana meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo ini juga masih menjadi PR. Seperti apa Anda menyikapi hasil survei terhadap Pak Prabowo ini, Bang Andre? Ya, tadi kan disampaikan oleh Kang Gunggun jelas bahwa pertama tentu ini kan soal pilihan berat bagi Pak Prabowo ya untuk bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Tapi demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara, demi terciptanya persatuan, jangan sampai Indonesia pecah, beliau dan dengan Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi untuk menciptakan persatuan nasional. Nah, dengan persatuan nasional tentu ada yang suka, ada yang tidak ya. Ada yang puas Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah dan juga ada yang tidak puas. Lalu juga dalam 2 tahun terakhir kita melihat di media sosial bagaimana narasi-narasi dibangun bahwa Pak Prabowo melakukan pengkhianatan, ya narasi-narasi fitnah yang banyak dilakukan. Itu kita pahami dan kami di Partai Gerindra datang ke kampung-kampung, datang ke nagari-nagari. Kalau di kampung saya menjelaskan langsung kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo bukan pengkhianat, tapi beliau rela dicaci dan dimaki demi terciptanya persatuan nasional karena beliau tidak ingin NKRI ini pecah. Nah, itu kita jelaskan ke masyarakat. Alhamdulillah yang shifting tadi, alhamdulillah perlahan tapi pasti kembali lagi. Sehingga kalau kita lihat survei, ini kan survei ini ada berbagai macam. Ada survei yang menyatakan Pak Prabowo tetap unggul nomor 1. Di berbagai lembaga survei banyak juga. Tapi ada surveinya SMRC atau indikator yang sejenis itu. Dan satu. Oke, baik Mas Muni,
kita lihat beberapa kali Pak Jokowi menunjukkan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, kedekatan dan lain sebagainya. Mas Muni sebagai orang yang punya kedekatan juga dengan Presiden Lalu Jokowi Mas dan juga Ganjar Projo juga ya. naik, ya. Lalu pas Mas Anies stuck waktu itu. Itu survei terakhir di akhir Desember dan awal Januari. Itu kita pelajari dan kita jadikan masukan cara memotret kondisi kekinian. Yang jelas sekarang fokus kami bekerja, temui masyarakat, temui pemilih, jelaskan Pak Prabowo bukan pengkhianat, tapi beliau seorang patriot, seorang negarawan yang bergabung dengan Pak Jokowi demi terciptanya persatuan nasional. Sehingga hasilnya apa? Kan jelas, dengan persatuan nasional ini Indonesia adalah negara yang dianggap mampu menghadapi wabah pandemi COVID-19. Kita dipuji oleh seluruh dunia. Ya. Lalu yang kedua, Indonesia mampu menghadapi krisis ya, ekonomi, pangan, energi, bahkan selesainya perang Rusia dan Ukraina itu karena terjadi kenapa? Karena persatuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini dijelaskan kepada masyarakat. Insya Allah lah, masyarakat juga sudah lelah dengan polarisasi, masyarakat sudah lelah dengan pembelahan, masyarakat ingin persatuan, masyarakat ingin pembangunan. Dan jawabannya di narasi fitnah dan hoax itu dibangun 2 tahun ini secara sistematis. Di saat ada salah satu kandidat berkeliling Indonesia. Oke, tampaknya terputus-putus suaranya. Bang Andre, kita break dulu. Mas Muni, saya ingin tanya ke Mas Muni juga, apa yang membuat Pak Jokowi tampaknya nyaman dan juga mau memberikan sinyal dukungan itu kepada Pak Prabowo Subianto? Mungkin sebagai orang yang kemudian dekat dengan Pak Jokowi, sebagai relawan terdepannya Pak Jokowi, ini punya cerita lain yang kemudian bisa dibagikan kepada kami. Dan apakah Anda yakin bahwa di Pilpres 2024 nanti memang tidak ada lagi polarisasi seperti yang terjadi di tahun 2019? Kita akan segera kembali sesaat lagi.